Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam. Baik, kalau kita lihat pada tema kita pada malam hari ini, kita akan berbicara mengenai, ya, saya berikan tanda kutip ya sebagai ilustrasi, rayap hidup rohani. Ya, Anda bisa lihat di gambarnya, di situ ada rayap, ya, jadi rayap. Nah, kalau rayap ini biasanya makannya apa? Kayu Ya. Bahkan kalau mungkin kita lihat dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, kalau kita lihat segala bangunan dari kayu, sekarang jarang ya, atap banyak dari galvalum kan ya. Tapi kalau atap-atap zaman dulu kan dari kayu. Nah, kadang-kadang atau juga ya rumah-rumah yang mungkin masih banyak unsur kayunya ya. Kalau kita lihat ternyata apa? Kadang-kadang bangunan rumah yang terbuat dari kayu itu dapat Anda bayangkan, mungkin kadang-kadang kelihatan kokoh dari luar, ya. Kelihatan begitu kokoh dari luar, tetapi ternyata apa? Tanpa disadari, walaupun kelihatan kokoh dari luar, bisa jadi apa? Keropos di dalam. Nah, kalau keropos di dalam, maka dengan mudah apa? Kayu tadi bisa ambruk, mungkin disentuh atau dipegang, ditendang atau dorong itu langsung ambruk. Nah, ini sebagai ilustrasi sama dengan kehidupan kita juga bersama Tuhan. Apa yang kita hayati, apa yang kita mulai di dalam Tuhan bersama Tuhan, itu pun juga bisa digerogoti rayap hidup rohani. Karena itu mari pada kesempatan hari ini kita baca bersama, kita mau renungkan bersama sabda Tuhan, firman Tuhan dari kitab Wahyu kepada Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 22. Mari kita buka bersama Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malah miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumasi matamu, supaya engkau dapat melihat. barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama Bapakku di atas tatanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita hening sejenak, kita resapkan sabda Tuhan dalam hati kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kalau kita berbicara tentang rayap hidup rohani, ya, ini adalah satu ilustrasi, satu gambaran mengenai satu cacat celah. Ya, jadi satu cacat celah yang sebenarnya ya mungkin
banyak orang tidak terlalu menyadari, bahkan mungkin tidak kelihatan. Ya, kalau kita bicara misalnya Tuhan memberikan perbandingan dalam Injil tentang orang Farisi dan pemungut cukai, kita langsung bisa mengatakan bahwa orang Farisi ini adalah orang yang sombong, ya, kesombongan rohani. Jadi bisa langsung kelihatan kan ya. Atau mungkin ya ada cacat celah lain, kerakusan. Waduh, pokoknya pengen terus makan terus. Dalam hal rohani juga ada kerakusan rohani. Jadi tidak henti-hentinya ya, hari ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis aktif sana aktif sini, pokoknya yang penting puas gitu ya secara rohani. Tapi ini namanya cacat celah ya, jelek. Nah, lalu kemudian kalau ini gambaran rayap, maka ini tempatnya adalah kemalasan rohani. Orang yang awal mula, apalagi kita yang telah mengalami pembaharuan, mengalami pengalaman pencurahan roh, setelah pencurahan roh begitu bersemangatnya, ya, mulai ke persekutuan doa, lalu menjalani kehidupan doa, membaca kitab suci, Lectio Divina, dan banyak hal rohani yang kita lakukan, pelayanan dan sebagainya. Tapi dalam perjalanan waktu, kemudian orang juga bisa malas, ya, tanpa disadari bisa malas secara rohani. Dan kemudian bahkan tidak jarang akhirnya apa? Mutung, atau ada istilah mutabel, mundur tanpa berita. Ya, Milan tahu ya, aktif dulu, aktif di PD, selalu hadir. Tapi tahu-tahu kemudian ngilang, ya, ditelepon dicariin nggak ketemu, ya, lost contact, ya. Nah, tapi dalam hal ini kita lihat ini bisa terjadi pada siapa saja. Bahkan ada seorang kudus besar, seorang bapak gereja, bayangkan ya, ternyata juga tidak kebal terhadap apa yang namanya kemalasan rohani atau acedia. Dalam istilahnya disebut acedia, atau kemudian saya berikan gambaran sederhana rayap hidup rohani, yaitu seorang bapak gereja, bayangkan ya, yaitu Santo Hieronymus, ya. Jadi Santo Hieronymus ya, ini gambarannya di sini ya. Di gambaran ini ada seorang pertapa di Bethlehem dan juga diberi tugas penting oleh gereja, oleh Paus pada waktu itu, yaitu menerjemahkan kitab suci dari bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, dari bahasa aslinya ke dalam bahasa Latin, yang kemudian kita kenal kitab suci bahasa Latin yaitu Vulgata, ya. Tetapi ada saatnya rupanya sang pertapa ini, bapak gereja ini, ya, kemudian juga mengalami kesuapan atau kemalasan rohani ini. Nah, tetapi kemudian karena kasih Tuhan, karena kerahiman Tuhan, karena pertolongan Tuhan Yesus mata-mata, Tuhan Yesus menolong Santo Hieronymus. Ya, waktu hidup ya belum santo ya, setelah meninggal baru proses kemudian digelarkan santo ya. Jadi kemudian menolong Santo Hieronymus ini, Tuhan Yesus menampakkan dirinya dalam rupa yang tersalib, dan begitu dalam kondisi sudah malas secara rohani, segar niat, pokoknya rasanya hidup rohani itu beban berat, ya, disuruh pede gini rasanya wes aras-arasan, ya, kalau konteks sekarang ya. Nah, lalu kemudian akhirnya apa? Tiba-tiba dapat penampakan Yesus yang tersalib. Hieronymus menjadi begitu bersemangat. Lalu kemudian Tuhan Yesus katakan pada Hieronymus, apa yang mau kamu lakukan untuk aku? Dari situasi kesuapan, kemalasan, dapat penampakan Tuhan, begitu menggebu-gebu dan bersemangatnya karena penampakan ini. Lalu Hieronymus mulai ngomong, padahal dia tidak sadar dirinya sangat lemah, sangat rapuh. Tuhan, saya mau bertapa lebih keras lagi, saya mau berpuasa lebih keras lagi. Pokoknya melakukan ya asketisme itu dengan ya macam-macam hal yang dia janjikan pada Yesus. Yesus hanya tersenyum. Lalu Yesus katakan, apalagi yang mau kamu berikan padaku?
lalu jawab macam-macam lagi. Saya mau tidak tidur semalaman untuk berdoa terus-menerus, berjaga terus-menerus. Terus dia katakan macam-macam ya. Yesus lagi-lagi tersenyum. Apalagi yang mau kamu berikan kepadaku? Dan lama-lama Hieronymus ini kroso apa? Yesus dari tadi jawabnya apa? Setiap kali dia menjanjikan sesuatu niat-niat macam-macam tadi, laku tapa yang lebih keras dan sebagainya, Yesus hanya tersenyum, selalu bertanya apa? Apalagi yang mau kamu berikan pada saya? Akhirnya Hieronymus sadar, Tuhan, apa yang Engkau inginkan dari saya? Apa kehendak-Mu, Tuhan? Lalu Yesus sambil tersenyum dengan lembut, Yesus mengatakan, bawalah dosa-dosamu kepadaku. Artinya apa? Bertobat dengan sungguh-sungguh. Acedia, kesuaman rohani, jadi kesuaman atau kemalasan rohani, obatnya memang cuma satu, yaitu apa? Pertobatan yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Kristus, saya berikan tadi satu cerita ini yang kemudian terjadi dalam perjalanan hidup Santo Hieronymus. Ini untuk menggambarkan kalau bapak-bapak rohani seperti Santo Hieronymus tadi bisa mengalami, maka tidak ada orang Kristen, orang Kristiani yang kebal terhadap hal-hal ini. Kalau kita lihat di sini bahkan teguran Yesus pada jemaat di Laodikia dalam kitab Wahyu ini, pada gereja di Laodikia ini sangat keras. Coba kita lihat Wahyu bab 3 ayat 16 ini. Mari kita baca bersama-sama. Ya. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Waduh, ngeri ya. Jangan sampai dimuntahkan dari mulut Tuhan ya, ngeri. Tapi ini juga kalau Anda lihat satu ilustrasi dari gambar di sini dalam PowerPoint ini, ya ini satu situasi orang mungkin pergi ke gereja, datang ke gereja atau mungkin dalam konteks sekarang datang ke persekutuan. Tapi coba wajah-wajah yang kelihatannya dilihat di sini, kelihatannya gimana? Gambaran di sini. Sepertinya lemas, tidak bersemangat. Ya. Tapi di sini nggak ada ya semuanya semangat ya. Amin. Oke ya, semangat. Semangat. Ya. Tetapi ini bisa terjadi dalam perjalanan waktu. Karena itu satu kata bertobat, tetapi juga bertekun. Ya. Kita mungkin bersemangat, ya apalagi setelah pencurahan kita bisa semangat menggebu-gebu, bisa menjalani kehidupan doa, bisa membaca kitab suci, melayani dan sebagainya. Tetapi semangat itu tidak cukup hanya menggebu-gebu. Semangat itu perlu semangat yang apa? Konstan, yang bisa berjalan terus. Bapak gereja yang lain, Santo Gregorius dari Nisa atau dari Nasianza mengatakan tidak maju berarti mundur. Dalam hidup bersama Tuhan, hidup rohani, tidak ada kata berhenti atau mundur. Tidak maju berarti mundur. Ini perlu kita sadari. Nah, karena itu kesuaman ini gereja juga mengajar. Kita dari kitab suci ya, kita lihat sumbernya. Sekarang kita lihat dari ajaran gereja, yaitu dalam Katekismus Gereja Katolik 2733. Saya bacakan. Satu godaan lain yang diberi peluang oleh kesombongan ialah kejenuhan. Guru-guru kehidupan rohani menganggapnya semacam depresi. Itu disebabkan oleh berkurangnya askese, penyangkalan diri ya, menghilangnya kewaspadaan dan berkurangnya ketelitian hati. Roh memang penurut tetapi daging lemah, dari Injil Matius bab 26 ayat 41. Ya, makin besar ketinggian dari mana orang jatuh, makin parah lukanya. Kekecewaan yang menyedihkan adalah sisi lain dari kesombongan.
Yang rendah hati tidak merasa heran akan kemalangan. Hal itu malahan mendorong dia agar semakin percaya dan bertekun. Kemudian itu dari Katekismus Gereja Katolik 2733, lalu Katekismus Gereja Katolik 2094. Kejenuhan hal-hal rohani atau acedia atau kelambanan rohani dapat membawa akibat bahwa orang menampik kegembiraan yang datang dari Allah dan membenci hal-hal ilahi. Ya, jadi dalam hal ini sebenarnya kesuaman, kemalasan rohani atau acedia atau tadi ya gambaran sederhana rayap hidup rohani. Ini kemalasan yang menyangkut pengudusan hidup rohani. Kadang-kadang mungkin kita pernah dengar, wes jadi orang Katolik biasa-biasa aja, gak usah ulu-ulu, yang membumi, pokoknya baca kitab suci, pokoknya ke gereja, baca kitab suci sudah sangat bagus kalau orang Katolik ya. Pokoknya ke gereja, pokoknya berbuat baik, cukup, gak usah aneh-aneh, biasa-biasa aja, yang membumi. Ini baik nggak nasihat ini? Enggak. Ya tidak ya. Ya ini bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, suara Tuhan apa? Itu tadi suara dunia. Mungkin juga dibisik-bisiki suara si jahat. Karena si jahat paling takut kalau orang bersemangat ya. Jadi lebih baik kamu suam, tidak panas, tidak dingin, tinggal nanti tak capek. Ya jadi pikiran si jahat seperti itu kan. Tapi dia takut orang bersemangat. Ya, suara Tuhan kita lihat dalam Injil Matius bab 5, nanti baca sendiri ya. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakku di surga adalah sempurna. Yang mengatakan ini siapa? Bapak. Tuhan Yesus. Model kesempurnaannya siapa? Bapak surgawi, nggak main-main. Bapak surgawi, Allah Bapak surgawi yang menerbitkan matahari bagi orang baik dan orang jahat, menurunkan hujan bagi orang baik dan orang jahat. Nah kalau begitu intinya apa sih yang dimaksud kesempurnaan atau kekudusan tadi? Kalau modelnya seperti Bapak surgawi tadi, intinya apa? Intinya apa? Saya sudah dengar tadi. Serupa dengan Kristus. Isinya apa? Kasih. Ya. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Sempurna dalam apa? Dalam cinta kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Jadi kalau kamu menjadi orang kudus, kalau menjadi kudus itu bukan sesuatu yang rumit, bukan sesuatu yang di awang-awang. Itu yang dapat kita jumpai dalam hidup kita sehari-hari. Dan ini juga ditekankan baik dalam Konsili Vatikan II dalam Lumen Gentium ataupun juga dalam dokumen surat apostolik dari Paus Fransiskus Gaudete et Exsultate, yaitu apa? Panggilan menjadi kudus. Anda katakan kiri kanan Anda, kamu ini kalau cowok, kalau pria ya calon santo, kalau wanita ya calon santa. Calon ya, tunjuk. Anda calon santa, Anda calon santo. Ya, karena apa? Ini kata kitab suci, kata firman Tuhan, tanpa kekudusan orang tidak akan melihat Allah. Dalam surat kepada orang Ibrani, tanpa kekudusan orang tidak akan melihat Allah. Nah, jadi dalam hal ini kekudusan bukan suatu yang muluk, tetapi ini adalah suatu panggilan. Dan kita dipanggil untuk sempurna dalam mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tetapi kita perlu sadar dalam perjalanan ini juga ada perjuangan rohani. Dan salah satu yang menggerogoti sedikit-sedikit begitu tanpa kita sadar, yaitu apa? Kesuaman, acedia, kemalasan rohani atau rayap hidup rohani. Jadi seperti juga dikatakan tadi ya, juga dalam katekismus sudah dijelaskan
depresi, kesedihan rohani yang berlawanan dengan sukacita rohani, kemalasan yang menyangkut pengudusan hidup Kristen, kelalaian atau keseganan dalam mengabdi Allah, kejenuhan terhadap hal-hal rohani. Jadi semuanya kadang-kadang begitu, awal-awal begitu bersemangat, tapi lama-lama gebos. Saya pernah dengar sharing di kelompok muda-mudi OMK ya, orang muda Katolik begitu. Waktu itu kita maksudnya dalam suatu acara seminar ya dengan pencurahan Roh Kudus, seminar hidup baru begitu ya. Tapi dia sharingkan, kemudian maju setelah pencurahan Roh Kudus. Ya saya setiap kali pencurah biar, tapi kemudian berapa lama? Pencurahan Roh Kudus lagi, biar. Gak berapa lama? Biar pat begitu ya. Tidak cukup jadi biar pat. Supaya biar terus apa? Orang perlu memelihara relasi pribadi dengan Allah. Sebenarnya menjadi orang Kristen ini intinya apa sih? Apa sih yang menjadi inti kehidupan Kristiani? Apa panggilan kita menjadi seorang Kristiani, menjadi seorang Katolik melalui sakramen baptis? Sebenarnya intinya apa sih? Relasi, hubungan pribadi dengan Tuhan, persahabatan dengan Tuhan, konco. Ya ini saya jadi teringat ya. Ini tadi anak saya pagi ini Pak, pokoknya temen nih. Anak kalau mulai ABG, kalau anak-anak kecil kan sangat tergantung orang tua ya, ada semua mengalami. Tapi kalau sudah ABG, itu pasti apa? Orientasinya, konco, temen, gitu ya. Jadi sampai kemudian, waduh, temanku tak jemput saya pakai sepeda. Padahal kita ya pas agak khawatir ya, sepedaan di jalanan yang cukup ramai gitu ya. Tapi ya sudah lah. Lalu kemudian sampai terus ya, pokoknya konconya disebut di rumah dan sebagainya ya terus. Bahkan kastena yang lagi dimakan papinya dari terapis tinggal sedikit begitu ya. Lalu diambil, diberikan konconya. Orientasinya kan temannya. Ya jadi seperti itu. Nah tapi kemudian tidak ada apa-apa. Saya sih nggak apa-apa kastena ini. Tapi kemudian, nah kalau kita ini sama teman, ya kita juga punya teman-teman kan ya. Kita punya teman duniawi, teman dalam keseharian kita, sahabat dalam keseharian kita. Maka seharusnya Tuhan sungguh-sungguh kita perlu sadari bahwa Dia adalah sahabat ilahi kita. Kita dipanggil untuk hidup dalam persahabatan dengan Allah. Dan persahabatan dengan Allah ini jalannya tidak lain dan tidak bukan yaitu apa? Doa. Bosunin doa, ngantuk. Doanya gimana? Doa apa biasanya? Kalau doa apa? Biasanya doa sehari-hari apa? Sampai Bapak kami salah Maria. Jangan remehkan doa Bapak kami salah Maria ya. Tapi kalau itu dihayati, disadari kalimat per kalimat, itu juga menjadi suatu doa batin. Atau mungkin ada leksio divina, berdoa dengan kitab suci. Ada mungkin kalau ada pernah ke Kadirso, mungkin diajar tentang doa Yesus. Itu juga satu bentuk doa batin. Doa-doa yang sederhana. Atau mungkin juga pujian penyembahan. Nah, tetapi di sini fokusnya dalam segala doa yang kita lakukan adalah apa? Relasi, persahabatan dengan Allah. Nah, jadi dalam hal ini, kalau kita memang belum punya relasi dengan Allah, mari mulai membangun relasi itu. Mungkin tanpa kita sadari, ya malas doa itu, berat doa itu, ngantui doa itu. Tanpa kita sadari kita bisa terserang tadi rayap hidup rohani atau kesuaman. Jadi kesuaman ini membuat apa orang gak seneng hal-hal rohani. Ya jadi kemudian juga artinya apa? Orang datar-datar saja, tidak ada kerinduan.
kehilangan devosi yang hakiki akibatnya. Maksudnya apa? Tidak ada kerinduan pada Tuhan. Ya kalau tidak, paling tidak kalau dengan hadir di persekutuan Tuhan ini kan paling tidak hadir untuk merindukan Tuhan, mencari Tuhan. Jangan mencari pembicara. Ya pembicara nggak bisa beri apa-apa, tapi carilah Tuhan dalam persekutuan Tuhan. Itu yang akan membuat Anda bertekun. Kalau Anda cari pembicara, kalau pembicaranya enak saya datang, kalau pembicaranya nggak enak saya nggak datang. Tapi kita di sini dalam persekutuan doa kita datang untuk Tuhan, ya. Jadi perlu suatu kerinduan. Akhir-akhir ini ya kita bersama dalam SEP, dalam SEP. Jadi sebagai tim pengajar, tim pelayanan di SEP, kita bersama merenungkan ini ya. Kok suasana pembaruan karismatik Katolik sekarang ini agak berbeda ya dibandingkan awal-awal ya, mungkin sekitar tahun 90, 95. Itu yang kemudian kita rasakan sebagai refleksi itu kurangnya urapan. Nah, karena itu ada satu ya, kami di antara pengajar dan juga pengurus ada satu kerinduan supaya sungguh-sungguh boleh, kalau Paus Fransiskus begitu mendukung, begitu terlibat dalam pembaharuan ini, bahkan kemudian melihat pembaharuan ini sebagai pembaharuan seluruh gereja. Bahkan beliau katakan pengalaman pencurahan roh dalam pembaharuan karismatik Katolik adalah arus rahmat, suatu the current of grace, arus rahmat. Ya, kita waktu bersama merefleksikan, rasanya kita butuh doa khusus. Dan ini satu kesempatan mulai dari Prapaskah, Paskah, lalu kemudian kita akan masuk Pentakosta. Kita rencanakan bahwa pada saat novena ini, selain novena di gereja dalam misa biasanya kan ya, tetapi kemudian memang kita akan melakukan secara online dan offline. Ya, offline-nya cuma 2 hari, yaitu pada hari Sabtunya ya, 2 kali Sabtunya. Tapi selama 9 hari itu kita lakukan online. Tapi yang kita mau bawa, jadi Anda boleh hadir, ya, boleh hadir kalau Anda punya kerinduan. Yang mau bawa, kita mau bawa dalam doa adalah seperti Bunda Maria bersama para murid naik ke ruang atas menanti janji Tuhan, yaitu pada mereka lakukan, ya kemudian gereja menetapkan sebagai suatu novena Roh Kudus, novena Pentakosta. Satu syaratnya kerinduan. Mari kita merindukan bersama, bukan hanya secara liturgi gereja yang harus rutin kita jalani setiap tahun, tapi kita mau sungguh-sungguh merindukan. Silakan nanti kalau ada pengumuman Anda mau ikut, silakan ya. Lalu kemudian acedia tadi, kemalasan rohani, akhirnya orang juga kemudian apa akibatnya? Jatuh dalam berbagai dosa. Dosa yang kayaknya dia sudah tutup, Tuhan saya bertobat, saya buang dosa-dosa ini di tempat sampah, saya tutupi. Tetapi ketika orang jatuh dalam kesuapan, mulai kok sampah ini menarik ya, mulai dibuka-buka lagi, dikais-kais lagi, lalu akhirnya dipergunakan lagi, jatuh dalam berbagai dosa. Akibatnya bisa jatuh dalam berbagai dosa ya. Dalam konteks membiara, kalau Santo Gregorius Agung mengatakan seperti ini, bisa macam-macam akibatnya. Ya. Lalu yang ketiga, meninggalkan hidup rohani, rayap, seperti kayu yang dimakan rayap. Kelihatan kokoh kayu itu, tetapi dalamnya keropos. Mungkin ya karena gesekan, karena sakit hati, karena merasa telinganya terlalu tipis. Aduh, pengurus PD ini ya. Aduh, Romo ini ya. Aduh, suster atau dewan paroki. Gak tahan, akhirnya tinggalkan gereja. Ya, bisa terjadi. Ya, macam-macam bisa terjadi. Nah,
Penyebabnya, ya ini cukup banyak, nanti Anda baca sendiri ya. Jadi intinya berapa orang hanya mencari kesenangan. Tetapi kita lihat dalam kitab suci dan kitab Wahyu tadi, ya, kita lihat di sini sebenarnya mengungkapkan sangat indah, ya. Juga dalam katekismus tadi sudah dijelaskan. Karena engkau berkata, ayat 17, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau sesungguhnya melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Jadi Laodikia ini sebenarnya suatu daerah yang sangat makmur, sangat kaya kalau secara materi, ya. Tetapi kemudian dia justru ditegur dengan keras. Karena apa? Kadang-kadang ya secara duniawi ya, ini kemudian seringkali menggelapkan mata hati seseorang. Tetapi kekayaan di sini kalau kita lihat, yaitu orang merasa dirinya, saya ini orang baik, saya ini rajin kepedu, saya ini misa harian selalu, saya ini doa, saya ini puasa. Artinya apa? Jatuh dalam kesombongan rohani. Bisa jadi penyebabnya orang akhirnya jatuh dalam ajedia ini, ya. Jadi kemudian juga ya tadi aktivitas terlalu banyak kegiatan sampai lupa doa, lupa refleksi. Kita awam ini sudah banyak loh kegiatannya, kerja, ngurusi keluarga, lalu juga ini masih pelayanan ya kita. Tetapi kita perlu memanage, jangan lupa dasarnya adalah apa? Doa, hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu harus jadi dasarnya. Aktivitas yang berlebihan, kayaknya aktif sana, aktif sini, ya. Kalau terlalu aktif, ya warning ya, harus refleksi. Selalu kembali, apakah semua ini saya lakukan bersama Yesus dan demi kasih pada Yesus? Ya, langkah mengatasi, ya ini intinya, yaitu orang dipanggil untuk bertobat. Tapi saya ambil dari kitab sucinya ya. Baik, mari kita lihat ayat 18 dan seterusnya. Saya bacakan. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Kalau kita lihat dalam teks kitab suci, obat dari kesuapan ini apa? Yang pertama, emas yang dimurnikan dalam api. Yang kedua, pakaian putih. Yang ketiga, minyak untuk melumasi mata. Ya, kita lihat bahwa kitab Wahyu ini juga penuh lambang-lambang. Jadi bukan hanya kitab soal nubuatan akhir zaman begitu ya kadang-kadang ya. Tidak. Tapi juga ini juga penuh lambang-lambang sandi-sandi yang dimengerti oleh gereja awali pada masa itu. Di tengah penganiayaan yang dahsyat. Jadi kalau binatang-binatang yang itu kan sebagai lambang Kaisar Nero misalnya dalam kitab Wahyu ini ya. Tapi kalau orang mengenai tuk gantung ya, jadi menghubungkan, oh ini dengan siapa begitu ya. Tapi kitab Wahyu ini penuh lambang dan ini dimengerti dengan baik pada jemaat pada masa itu, di tengah penganiayaan yang dahsyat dari kekaisaran Romawi. Emas yang dimurnikan dalam api. Kita perlu artinya apa? Mengatasi kesuaman atau kemalasan rohani atau ajedia ini. Kita perlu sungguh-sungguh kembali menghayati hidup dalam iman. Ya, emas yang dimurnikan dalam api, iman di tengah segala mungkin kesulitan hidup sehari-hari, rutinitas kehidupan sehari-hari. Mari kembali kita hayati semua itu. Masalah, kesulitan. Ada yang nggak punya masalah di sini? Ada yang nggak punya masalah kehidupan? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Semua punya. Tapi hayati
emas yang dimurnikan dalam hati. Hayati dalam iman dan kasih. Lalu yang kedua tadi apa? Berpakaian putih. Artinya apa? Kita dipanggil untuk hidup kudus. Kudus bukan berarti bebas dari dosa ya. Seperti tadi di awal saya katakan, kekudusan ini bukan soal bebas dari segala dosa. Kalau bebas dari segala dosa, cuma 2 orang yang bisa lolos. Siapa? Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Yang lainnya gak ada orang kudus ya. Kalau ukuran kekudusan bebas dari dosa. Nah, tetapi kekudusan ini apa? Kesempurnaan dalam kasih. Jatuh bangun mengasihi Allah, jatuh bangun mengasihi sesama. Mengampuni orang itu gampang enggak? Tapi harus enggak? Harus. Dengan anak Tuhan. Nah, ini satu perjuangan terus menerus untuk menjadi kudus dalam perjuangan dalam mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Minyak untuk melumasi. Minyak ini erat dengan apa? Urapan. Kita melihat bisa mengurapi sana. Roh Kudus. Kita membutuhkan Roh Kudus. Kita bergantung sepenuhnya pada Roh Kudus. Tidak seorang pun dapat menyebut Yesus adalah Tuhan tanpa Roh Kudus. Jadi kita lihat di sini ya, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. 1 Korintus bab 12 ayat 3b ya. Jadi kita lihat di sini ketergantungan total pada Roh Kudus, suatu kesadaran terus-menerus bahwa hidup kita, apalagi hidup rohani kita sangat tergantung pada Roh Kudus. Supaya tadi minyak yang melumasi mata, supaya kita bisa melihat, supaya Roh Kudus menolong kita untuk selalu melihat, memandang Allah, mengarahkan pikiran dan hati kita kepada Allah. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk mengenal Allah dan mengasihi Allah. Kita butuh Roh Kudus. Gereja sangat sadar loh ya, ini mau novena kan ya. Waktu-waktu ini kan tidak terlalu jauh ya. Buatlah kami mengenal mengimani terus Bapa dan Putra yang tunggal, dan Engkau Roh keduanya. Ini lagu apa? Feni Kreator, datanglah ya Roh Pencipta. Pada bait ke-6 gereja mengajak kita berdoa, buatlah kami mengenal dan mengimani terus Bapa dan Putra yang tunggal, dan Engkau Roh keduanya. Mengenal dan mengimani terus siapa? Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita membutuhkan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sadari pada kesempatan malam ini, kita mau mohon, bila pada saat-saat ini mungkin kita mengalami kesuaman, kita mau mohon kepada Tuhan Yesus sendiri dalam kuasa Roh Kudus, supaya mengurapi kita, supaya mencelitkan mata hati kita, agar kita sungguh-sungguh kembali berbalik kepada Allah. Metanoia, berbalik 180 derajat, berbalik kepada Allah. Juga dari segala kesuaman atau kemalasan rohani. Jadikan lagu sederhana ini sebagai doa. Datanglah Yesus, datanglah Yesus, datanglah
Datanglah Yesus, jamahlah hatiku, jamahlah hatiku. Datanglah Yesus, datanglah Yesus, datanglah Yesus, datanglah Yesus. Sembuhkan hatiku, sembuhkan hatiku. Datanglah Yesus, datanglah Yesus, datanglah Yesus, datanglah Yesus. Jamahlah hatiku, jamahlah hatiku. Datanglah Yesus, datanglah Yesus, datanglah Yesus, datanglah Yesus. Jamahlah hatiku. Nyanyikan dengan segenap hati untuk mengundang Tuhan. Datanglah Yesus, datanglah Yesus, datanglah Yesus. Jamahlah hatiku. Inanamaya raya sikyaralaya, Inanamaya Bakarlah hati kami dengan api kasih ilahi-Mu. Baharulah hati kami dengan kuasa dan kehadiran-Mu ya Tuhan. Ya serahkan kekhawatiran yang menekan hatimu. Serahkan segala ketakutan yang membuat hatimu tertutup untuk aliran rahmat Tuhan. Bawa semuanya kepada Yesus saat ini. Ya masih Tuhan, Kau telah bersabda, bulu yang terkulai tidak akan Kau patahkan, sumbu yang meredup tidak akan Kau padamkan. Saat ini tegakkan kembali, nyalakan
kami dengan api Roh Kudus, nyalakan kami dengan api kasih ilahi. Buat kami sungguh-sungguh berkobar-kobar dan bernyala-nyala dalam Engkau Tuhan. Ya Ramasik, ya Ramasik, ya Ya, ambil jika ada rayap-rayap hidup rohani, kemalasan rohani atau kesuaman yang bercokol dalam diri kami, biarlah saat ini Tuhan ambil dan cabut sampai ke akar-akarnya. Ya Ramasik, ya Ramasik, ya terima kasih Tuhan, terima kasih segala pujian, syukur. Kami bersyukur dan memuji Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Ada beberapa orang yang diperbaharui dalam semangat dan iman. Bersyukurlah pada Tuhan. Ada yang juga takut, tenggelam dalam ketakutan, dikejar rasa bersalah terus-menerus. Tapi percayalah akan kasih dan kerahiman Tuhan kepadamu. Ya bertekunlah dalam iman. Janganlah kau menjadi kendor, tetapi serahkan dirimu, juga segala yang menjadi beban-bebanmu saat ini. Biarlah saat ini Tuhan memberikan kekuatan baru, juga dalam melayani Dia, juga dalam menanggung segala penderitaan bersama Kristus dan demi kasih kepadanya. Biarlah Tuhan menguatkan engkau, biarkan Tuhan menopang engkau. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Satu cerita ilustrasi mengenai jejak kaki di atas pasir. Pada akhir hidup ketika menghadap Tuhan, seorang diperlihatkan perjalanan hidupnya seperti jejak kaki di atas pasir. Dia melihat bahwa ada banyak sepasang jejak, yaitu dia tahu itu jejak kakinya, dan satu sepasang lagi jejak kaki Tuhan. Tetapi kemudian dia amati lebih lanjut. Pada saat-saat begitu berat, pada saat-saat dia begitu menderita, pada saat-saat dia merasa sendiri dan ditinggalkan, dia lihat hanya ada sepasang jejak kaki. Hatinya bergumul. Dia bertanya pada Tuhan, mengapa pada saat-saat saya begitu berat, begitu berbeban berat, saya merasa sendiri, ditinggalkan, tapi di situ hanya sepasang jejak kaki. Saat-saat saya terpuruk, Tuhan, di mana Engkau? Di situ hanya ada sepasang jejak kaki. Lalu Tuhan Yesus dengan lembut mengatakan, kamu amati lebih baik, walau hanya sepasang jejak kaki, tetapi lihatlah itu jejak yang sangat dalam di atas pasir. Itu sesungguhnya bukan jejak kaki. Saat engkau lemah, saat engkau rapuh, saat engkau terpuruk, saat engkau bergumul dan mengalami penderitaan yang hebat, engkau tidak sanggup berjalan sendiri. Tetapi pada saat itu,
Aku yang menggendong engkau. Aku yang berjalan menggendong engkau. Itu adalah jejak kakiku yang menggendong engkau. Mari kita renungkan cerita sederhana ini. Berdoalah secara pribadi kepada Tuhan. Bersyukurlah juga kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami tidak pernah sendirian. Di dalam Engkau kami ada, hidup dan bergerak. Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Bahkan pada saat-saat kami lemah dan jatuh, pada saat kami juga mengalami kemalasan rohani atau kesuaman, Engkau juga tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau menghendaki kami bangkit bersama Engkau. Engkau yang telah wafat di kayu salib dan telah bangkit dengan mulia. Nyatakan kuasa kebangkitan-Mu untuk membangkitkan setiap kami dari segala kelemahan dan keraguan kami, khususnya dari kemalasan rohani atau ajitia. Terima kasih. Baharui selalu iman, harapan dan kasih kami. Baharui dan segarkan selalu relasi pribadi kami dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan kepadamu. Sebab Kaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Engkaulah Ibu kami, Engkau yang sungguh memahami segala kelemahan, suka duka hidup kami. Doakan, lindungi, dan hantarlah kami semua kepada Putra-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.